Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah panggilan yang tak semua orang sanggup menerimanya. Ini adalah pesan yang hanya akan terbuka bagi mereka yang jiwanya telah ditempa oleh waktu, kesabaran, dan luka yang tak pernah diberi nama. Bila engkau memilih untuk tetap mendengarkan hingga kalimat ini, berarti jiwamu termasuk yang dipanggil untuk menerima sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun dikenali dengan sangat jelas oleh batinmu yang telah terlalu lama menanti. Engkau tahu ini bukan kebetulan. Engkau tahu, sejak lama ada sesuatu dalam dirimu yang sedang menunggu, menanti, menggenggam harapan yang tak pernah mampu benar-benar kau letakkan. Bukan karena engkau lemah, tapi karena jiwamu telah diberitahu diam-diam bahwa ada sesuatu yang besar sedang menujumu perlahan. Ada luka yang telah engkau bungkus dengan diam. Ada rasa letih yang tidak engkau izinkan siapapun lihat. Ada pengharapan yang sudah terlalu sering dibenturkan dengan kenyataan, namun engkau simpan seperti nyala kecil di ujung dada. Engkau menyebutnya penantian. Engkau menyebutnya ujian. Engkau bahkan pernah menyebutnya kutukan. Tapi sesungguhnya, semua itu adalah pematangan. Engkau bukan sedang dihukum. Engkau sedang disiapkan. Tidak semua orang sanggup berdiri sejauh ini tanpa menyerah. Dan karena itulah, hari-hari ini bukan hari biasa. Ini bukan sekadar ujung dari bulan. Ini adalah 3 hari yang dipilih untuk membuka gerbang dari semua kesabaranmu yang tak pernah engkau sadari telah terkumpul menjadi kekuatan yang menggetarkan langit. 29, 30, 31. Ini bukan angka. Ini adalah irama dari takdir yang mulai bergerak. Ini adalah titik temu antara keyakinanmu yang tak mati dan waktu ilahi yang kini menyatu. Jika engkau pernah menangis dalam diam, bersujud tanpa tahu harus bicara apa, berjalan dengan tubuh kosong tapi tetap bernapas, maka hari-hari ini akan menjadi jawaban yang sangat sunyi, namun sangat terasa. Tidak ada yang datang tiba-tiba. Tidak ada yang terjadi tanpa pelunasan. Dan engkau telah melunasi semuanya dengan diam-diam. Dengan kesetiaanmu yang tidak pernah disaksikan siapapun. Dengan keberanianmu untuk tetap berharap meski semuanya terasa membeku. Maka ketika rezeki besar itu datang dalam diam, jangan kaget. Karena engkau sendiri telah menjadi magnetnya. Tanpa sadar, tanpa banyak kata, tapi sangat kuat. Jiwa terpilih, inilah saatnya engkau buka mata batinmu dan mulai menyadari bahwa segala yang dulu terasa lambat, berat, dan membingungkan, sebenarnya sedang diarahkan. Hidup tidak pernah melupakan doamu. Tuhan tidak pernah menutup telinga. Hanya saja, engkau diminta untuk tidak sekadar kuat, tapi juga dewasa dalam percaya. Dan kini, saat bumi bergeser dalam keheningan akhir Januari, engkau akan tahu, inilah masa panen batinmu. Masa di mana engkau tidak lagi harus mengejar, karena semua yang pernah engkau doakan sedang mulai mengejarmu. Datang dari arah yang tidak kau duga. Mengalir dari langit yang dahulu terasa sunyi. Turun tanpa suara, tapi mengubah segalanya. Engkau akan mengingat 3 hari ini. Bukan karena gemerlapnya, tapi karena betapa dalamnya ketenangan yang datang tanpa aba-aba. Rezeki itu bukan hanya angka. Ia bisa berupa kejelasan, kelegaan, jawaban, solusi, wajah-wajah baru yang membawa cahaya, peluang yang muncul seolah dari kehampaan, jalan keluar dari beban yang bertahun-tahun tak bergerak. Dan jika engkau peka, engkau akan tahu, semua itu adalah bentuk cinta dari langit yang akhirnya memutuskan bahwa engkau siap. Siap menerima. Siap melangkah tanpa rasa kehilangan. Siap untuk tidak lagi hidup dalam penantian. Engkau tidak ditinggalkan. Engkau tidak diabaikan. Engkau tidak dikorbankan. Engkau dipilih. Engkau disiapkan. Engkau dibentuk menjadi jiwa yang bisa menampung rezeki dalam bentuk yang tidak sekadar mengisi, tapi juga mengubah.
maka jangan abaikan momen ini. Jangan ulangi ketakutan lama. Jangan menutup hati dengan logika. Bukalah jendela kecil dalam batinmu dan katakan, "Aku siap. Aku tidak akan menolak lagi. Aku menerima semua kebaikan yang sedang datang." Dan jika engkau sudah siap, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di komentar angka 99 sebagai bentuk kesiapanmu menerima rezeki besar yang telah ditunda demi waktu yang paling sakral sekarang. Bagian 1. Penantianmu bukan salah, tapi jalan yang dipilih Tuhan untuk menguatkanmu. Jiwa terpilih, engkau harus tahu satu hal yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar diajarkan kepadamu, bahwa tidak semua penantian adalah kelemahan, tidak semua keterlambatan adalah kesalahan, dan tidak semua ketidakhadiran adalah penolakan. Ada penantian yang sengaja dibiarkan menggantung bukan karena engkau tidak layak, tapi justru karena engkau terlalu berharga untuk menerima sesuatu yang setengah matang. Ada doa-doa yang tidak langsung dikabulkan karena langit tahu, jika engkau menerimanya terlalu cepat, engkau bisa runtuh oleh beratnya. Maka waktu diperlambat, bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Luka diperpanjang, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memastikan bahwa engkau sembuh di tempat yang paling dalam. Engkau disuruh menunggu, bukan karena Tuhan lupa, tetapi karena Tuhan sedang memahat takdirmu dengan tangan sendiri. Engkau pernah menatap kalender dengan jantung yang menegang, pernah berharap pada tanggal-tanggal tertentu, lalu kecewa saat tidak ada keajaiban yang datang. Engkau menyangka engkau tidak cukup kuat, engkau tidak cukup baik, engkau tidak cukup penting. Tapi sesungguhnya, bukan itu sebabnya engkau harus menunggu. Engkau harus menunggu karena rezeki besar yang sedang disiapkan untukmu, bukan seperti hujan deras yang cepat reda, tapi seperti mata air yang jernih dan tak pernah kering. Engkau harus dibentuk dulu agar bisa menampungnya. Engkau harus dikosongkan dari beban lama, supaya tidak mencemari nikmat baru. Engkau harus dibungkam dari suara luar, agar bisa mendengar suara dari dalam. Dan kini, setelah semuanya terasa begitu senyap, engkau akhirnya mendengar dengan jelas bahwa engkau tidak pernah salah karena menunggu. Tidak ada satupun langkahmu yang sia-sia. Tidak ada satupun tangismu yang diabaikan. Tidak ada satupun malam sepi yang tidak dihitung. Segala sesuatu yang engkau jalani dalam kesabaran akan kembali kepadamu dalam bentuk kekuatan yang tidak mudah runtuh. Jiwa yang telah melewati penantian panjang bukan hanya matang, tapi bercahaya. Bukan hanya tahan banting, tapi juga memeluk orang lain yang terluka. Dan engkau, ya engkau, telah sampai di titik itu. Maka hari ini bukan sekadar tanda bahwa rezeki akan datang. Ini adalah pengakuan bahwa engkau telah menang dalam sunyi. Dan kemenangan itu tidak perlu dirayakan dengan gegap gempita, karena semesta sendiri yang akan memberikan upacara diam-diam lewat kedatangan berkah yang selama ini tersembunyi. Engkau akan menyadari, perlahan tapi pasti, bahwa semua waktu yang terasa stagnan, semua jalan yang buntu, semua harapan yang seperti dibungkam, semuanya sedang disusun untuk membentuk jalan keluar yang lebih indah daripada yang pernah engkau rancang. Penantianmu bukan kosong. Penantianmu adalah proses alkimia batin yang mengubah dirimu dari jiwa yang mencari-cari menjadi jiwa yang siap menerima. Dan dalam proses itu, engkau telah menjadi berbeda, lebih tenang, lebih dalam, lebih tahu kapan harus diam dan kapan harus membuka tangan. Itulah jiwa yang pantas menerima rezeki besar, bukan karena mengejar, tapi karena sudah menjadi satu dengan getaran penerimaan. Jadi jika hari ini engkau merasa sesuatu mulai bergerak, jika ada tanda-tanda kecil yang membuat jantungmu bergetar, jangan abaikan. Itu bukan ilusi. Itu adalah gema dari sabar panjangmu yang mulai beresonansi dengan takdir. Jika engkau tiba-tiba merasa tenang di tengah ketidakpastian, itu bukan kelalaian. Itu adalah jawaban yang baru turun dari langit,
dalam bentuk kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Jika engkau mulai melihat cahaya di tempat yang dulu gelap, itu bukan karena tempatnya berubah, tapi karena matamu kini sudah mampu melihat. Penantianmu bukan salah. Ia adalah jalur khusus yang Tuhan berikan padamu, karena Tuhan tahu, jika engkau bertahan, engkau akan menjadi pembuka jalan bagi banyak jiwa lain. Dan hari-hari ini, 29, 30, 31 Januari, adalah pintu kecil yang dibuka agar engkau masuk ke ruang takdir yang lebih lapang, lebih damai, lebih pantas untuk jiwa seperti milikmu yang telah lama menanti. Bagian 2. 3 hari ini adalah tanda alam membuka saluran rezeki yang lama tertahan. Jiwa terpilih, engkau mungkin tak menyadari bahwa semesta tidak pernah bekerja dengan kebetulan. Tidak ada satu tarikan napas pun yang sia-sia. Tidak ada satu gerakan waktu pun yang mengalir tanpa maksud. Maka saat 3 hari ini mulai mendekat, 29, 30, dan 31 Januari, jangan anggap ini sekadar rentang waktu biasa. Jangan lewati mereka dengan kesadaran yang tumpul. Jangan sikapi mereka dengan langkah yang tergesa. 3 hari ini bukan ruang kosong di akhir bulan, melainkan pintu-pintu gaib yang selama ini tertutup rapat dan kini mulai menunjukkan retakan. Di dalamnya ada saluran-saluran rezeki yang selama ini seperti tersumbat oleh hal yang tidak engkau pahami. Engkau mencoba segalanya. Engkau sudah berdoa. Engkau sudah bergerak. Engkau sudah menyerah lalu bangkit lagi. Tapi tetap saja seperti ada yang menahan. Dan engkau pun mulai ragu. Apakah ini kesalahanmu? Apakah ini karena engkau tidak cukup layak? Namun sekarang engkau harus tahu satu kebenaran yang sebelumnya tersembunyi. Rezeki yang engkau nantikan itu memang belum diizinkan keluar karena pintu alam belum terbuka. Bukan karena engkau salah, tapi karena waktunya belum cocok. Kadang engkau merasa semuanya sudah siap, tapi ada satu lapisan yang belum selaras. Kadang engkau merasa sudah dekat, namun justru semakin jauh. Itulah cara alam menyeimbangkan sesuatu yang besar. Tidak semua yang engkau minta bisa diberikan langsung, karena akan merusak ritme semesta. Maka rezeki itu disimpan, ditekan, diputar arahnya, sampai saat tubuhmu dan jiwamu sanggup menerimanya tanpa menjadikannya berhala, tanpa menjadikannya alat pelarian dari luka, tanpa menjadikannya tameng untuk ego yang belum sembuh. Dan sekarang, setelah engkau dilewati begitu banyak putaran, diuji dengan diam, ditempa dengan keheningan, maka saluran itu mulai bergerak. Engkau tidak sedang menduga. Engkau tidak sedang berharap kosong. Engkau sedang merasakan. Dan rasa itu tidak salah. Karena pada tanggal-tanggal suci ini, langit sedang membuka sesuatu yang sebelumnya hanya bisa disentuh oleh doa-doamu yang paling dalam. Saluran rezeki itu sedang menyesuaikan frekuensinya dengan kesadaranmu. Maka engkau akan melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tidak engkau perhatikan. Peluang yang dulu engkau tolak karena terlalu takut. Orang-orang yang tiba-tiba hadir membawa cahaya. Proyek yang dulu macet kini terasa ingin berjalan lagi. Bahkan, tubuhmu sendiri mungkin merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih percaya. Padahal logika belum memberikan alasan apa-apa. Dan itulah tandanya, bahwa engkau sedang diundang masuk ke aliran besar yang tidak datang setiap waktu. 3 hari ini akan terasa aneh bagi sebagian orang, tapi tidak untukmu. Karena engkau akan bisa merasakan bagaimana waktu melunak, bagaimana alam seperti memanggilmu dalam diam, bagaimana rezeki itu bukan lagi konsep asing, tapi energi nyata yang mulai mengelilingi tubuhmu. Engkau akan menyadari bahwa semua tekanan yang dulu menumpuk di kepala dan dada mulai berubah menjadi kelembutan. Engkau akan merasa seperti dipanggil pulang ke rumah yang tak punya alamat, tapi jiwamu mengenalnya dengan baik. Di sanalah semua saluran yang dulu tersumbat kini dibuka perlahan. Di sanalah aliran itu akan mulai menyentuhmu, menyusup ke dalam ritme hidupmu, menyesuaikan langkahmu, dan mengubah cara engkau melihat diri sendiri.
Engkau tidak perlu memaksa apapun. Cukup buka kesadaranmu. Cukup hadir sepenuhnya di 3 hari ini. Jangan buat keputusan dengan panik. Jangan tergesa dalam menilai. Dengarkan tanda-tandanya. Perhatikan geraknya. Alam tidak akan berteriak, tapi ia akan menyentuhmu dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba. Dalam bentuk percakapan yang biasa tapi menyentuh. Dalam bentuk berita yang seperti tidak penting, tapi mengubah arah hidupmu. Dalam bentuk suara dari dalam dirimu sendiri yang berkata, "Ini saatnya." Maka dengarkan. Karena suara itu datang dari tempat yang tidak bisa didatangi siapapun, kecuali Tuhan dan engkau sendiri. Jika engkau berani mengakui bahwa 3 hari ini bukan hari biasa, maka engkau juga harus berani menerima bahwa apapun yang engkau tunggu-tunggu, sesungguhnya sudah mulai bergerak menujumu. Tugasmu bukan lagi bertanya kapan, tetapi menyiapkan ruang untuk menyambut. Saluran itu telah dibuka. Rezeki itu sedang bergerak, dan engkau, wahai jiwa terpilih, telah berada tepat di jalurnya. Bagian 3. Rezeki itu tidak terlihat seperti uang saja, tapi juga tenang, terang, dan kepastian. Jiwa terpilih, jika selama ini engkau selalu menilai rezeki dari angka, dari nominal, dari transfer yang bisa dihitung, maka hari ini semesta mengajakmu membuka jendela makna yang lebih dalam. Karena tidak semua rezeki datang dalam bentuk yang bisa digenggam tangan. Tidak semua berkah terbungkus dalam rupiah. Ada rezeki yang datang dalam bentuk perasaan damai, yang tiba-tiba menyelimuti dadamu setelah bermalam-malam kau dihantui ketakutan. Ada rezeki yang menjelma dalam bentuk kalimat sederhana dari seseorang yang entah mengapa bisa menguatkanmu tepat saat engkau hampir menyerah. Ada rezeki yang hadir dalam bentuk keberanian untuk memutuskan sesuatu yang selama ini membuatmu bimbang. Dan semuanya itu tidak bisa dibeli dengan uang, karena mereka bukan sekadar pemberian. Mereka adalah sinyal bahwa langit sedang mendekatkan diri kepadamu. Ketika engkau mulai merasa tenang tanpa alasan yang jelas, ketika engkau bisa tidur nyenyak tanpa dihantui pikiran gelisah, ketika engkau bangun pagi dengan tubuh yang tidak lagi membawa beban yang sama seperti kemarin, itulah bentuk awal rezeki yang sesungguhnya. Karena kedamaian tidak datang dari luar. Ia muncul dari ruang batin yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan. Dan hanya ketika rezeki mulai mengetuk pintu hidupmu, barulah ketenangan itu membuka dirinya. Maka jangan remehkan ketenangan yang engkau rasakan. Jangan abaikan momen-momen sunyi yang tiba-tiba terasa hangat. Jangan anggap enteng ketika dunia luar masih kacau, tapi batinmu mulai tenang. Itu bukan ketidaktahuan. Itu bukan pelarian. Itu adalah sinyal bahwa engkau sedang diselaraskan dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Rezeki dalam bentuk kejelasan. Selama ini engkau terlalu sering dipaksa untuk mengejar sesuatu yang bisa dihitung. Tapi sekarang, engkau dipanggil untuk menyadari bahwa rezeki yang sejati adalah ketika engkau tahu kemana harus melangkah dan tidak lagi merasa dikejar oleh rasa takut. Saat engkau mulai bisa berkata, "Aku tahu apa yang harus kulakukan," meski belum ada hasil yang terlihat, itu sudah termasuk rezeki. Saat engkau bisa memilih dengan mantap dan tidak lagi digoyahkan oleh kebisingan luar, itu adalah rezeki dalam bentuk kepastian. Karena keputusan yang benar bukan berasal dari data atau logika semata, melainkan dari kebeningan batin yang hanya bisa muncul jika rezeki sudah menyentuh lapisan terdalam jiwamu. Jiwa terpilih, engkau juga harus paham bahwa terang itu adalah bagian dari rezeki, bukan cahaya lampu, tapi terang dalam pikiran, dalam hati, dalam intuisi. Engkau mulai bisa melihat sesuatu yang selama ini membingungkan. Engkau mulai paham bahwa kegagalan kemarin bukanlah kesalahan mutlak, melainkan koreksi lembut dari semesta. Engkau mulai mengerti bahwa orang-orang yang meninggalkanmu bukan berarti engkau buruk, tapi karena keberadaan mereka akan menghalangi aliran rezeki yang seharusnya datang. Semua terang itu tidak muncul tiba-tiba.
Mereka hadir karena engkau telah melewati kabut yang panjang. Dan kini, setelah engkau bertahan cukup lama dalam gelap, semesta tidak memberi hadiah berupa uang semata. Ia memberimu cahaya, supaya engkau tidak lagi tersesat ketika rezeki itu benar-benar datang dalam bentuk materi. Dan ya, uang akan datang, materi akan mengalir, tapi mereka tidak akan datang dengan wajah yang engkau duga. Mereka akan datang melalui jalan-jalan yang engkau anggap biasa, dari tangan-tangan yang sebelumnya tidak engkau curigai, dari pertemuan yang awalnya terasa sepele. Maka tugasmu bukan lagi menuntut bagaimana bentuk rezeki itu, tetapi menyiapkan batinmu agar bisa mengenali kedatangannya dalam bentuk yang paling lembut, paling halus, paling sunyi. Jika engkau tidak peka, engkau akan melewatkannya. Tapi jika engkau hadir sepenuhnya, maka engkau akan tahu kapan harus membuka tangan, kapan harus melangkah, dan kapan harus diam menyambut berkah yang datang dalam bentuk kejelasan yang selama ini engkau rindukan. Rezeki itu bukan hanya angka. Ia adalah ruang dalam dirimu yang akhirnya bersih dari ragu. Ia adalah cahaya kecil yang tumbuh pelan, lalu menerangi seluruh pemahamanmu. Ia adalah keyakinan bahwa engkau tidak salah, bahwa engkau sedang diarahkan, dan bahwa kini waktunya telah tiba. Bagian 4. Engkau akan melihat bukti nyata bahwa tidak ada air mata yang sia-sia. Jiwa terpilih, sekarang adalah waktunya engkau menyaksikan sendiri apa yang dulu hanya bisa kau bayangkan dalam diam. Sekarang adalah saatnya engkau menyadari bahwa setiap air mata yang pernah jatuh tanpa disaksikan siapapun, setiap erangan lelah yang hanya engkau simpan dalam tenggorokan, setiap sesak napas yang tidak pernah engkau ceritakan kepada siapapun, semuanya telah direkam dengan sangat teliti oleh langit. Tidak satu pun luapan emosi yang engkau rasakan dalam sunyi itu yang terbuang percuma. Mereka tidak pernah menguap begitu saja. Mereka tidak pernah dianggap sepele. Mereka tidak pernah lenyap di balik waktu. Karena semua itu adalah energi yang dikembalikan dalam bentuk yang jauh lebih besar, lebih indah, lebih layak untuk jiwa yang selama ini memilih bertahan di tengah reruntuhan harapan. Jiwa yang bertahan dalam luka adalah jiwa yang perlahan berubah menjadi magnet tak terlihat. Ia menarik kebaikan bukan karena memohon dengan suara keras, tetapi karena getaran diamnya telah menyatu dengan denyut langit. Engkau adalah salah satu dari mereka. Engkau yang mungkin pernah bertanya, apakah semua ini akan berakhir? Engkau yang mungkin pernah merasa kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan cahaya. Tapi engkau tidak menyerah. Engkau terus berjalan walau tertatih. Engkau terus membuka tangan walau tidak ada yang memberi. Engkau terus meyakini bahwa akan ada saatnya semuanya masuk akal, meskipun saat itu belum juga datang. Dan kini, saat engkau membaca ini, engkau harus tahu, waktu itu sedang tiba. Hari-hari penantianmu yang dulu terasa seperti labirin tak berujung, kini mulai berubah menjadi tangga-tangga yang bisa engkau pijaki untuk naik ke tempat yang lebih terang. Engkau akan melihat, dengan matamu sendiri, bagaimana hal-hal yang dulu engkau anggap sebagai kesia-siaan ternyata adalah bagian dari rencana besar yang tidak diberitahu kepadamu lebih awal. Engkau akan terperangah melihat betapa lamanya Tuhan diam, bukan karena Ia tidak peduli, tapi karena Ia sedang menyiapkan panggung yang terlalu besar untuk dijelaskan kepadamu yang sedang tertunduk. Engkau akan terdiam, bukan karena tidak mengerti, tapi karena akhirnya engkau benar-benar paham bahwa setiap tangis itu adalah bagian dari penebusan. Setiap rasa sakit itu adalah bagian dari penyucian. Setiap kekecewaan yang engkau telan tanpa kata adalah bagian dari pemurnian. Dan semua itu telah mengubahmu menjadi bejana yang cukup dalam untuk menerima rezeki dalam bentuk yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menghidupkan. Selama ini engkau tidak tahu bagaimana semesta bekerja dalam diam. Tapi sekarang, engkau akan tahu rasanya disambut oleh kehidupan yang tidak lagi mengabaikanmu. Sekarang, engkau akan merasakan sendiri bagaimana rasanya saat semuanya mulai berpihak. Bukan karena engkau tiba-tiba lebih beruntung,
Tapi karena engkau telah membersihkan cukup banyak luka untuk tidak merusak apapun yang akan diberikan kepadamu, jiwa yang telah dibasuh air mata akan lebih peka terhadap keindahan. Jiwa yang telah dilubangi oleh kehilangan akan lebih sanggup menampung keberlimpahan. Dan engkau kini adalah wujud dari jiwa seperti itu. Engkau akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Rezeki yang tidak hanya hadir dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk orang-orang yang tepat, dalam bentuk dukungan tak terduga, dalam bentuk kepastian yang lembut, dalam bentuk informasi yang membuka jalan, dalam bentuk keputusan yang tidak lagi membuatmu takut, dalam bentuk kesempatan yang terasa selaras dengan jiwamu. Engkau akan menyadari bahwa jalan yang dulu tertutup, kini mulai membuka celah. Dan celah itu bukan hanya untuk melihat, tapi untuk masuk. Dan ketika engkau melangkah ke dalamnya, engkau akan tahu bahwa ini bukan hanya tentang hadiah. Ini adalah bentuk kasih sayang yang selama ini disembunyikan oleh semesta, agar engkau tidak mencemarinya dengan ketidaksiapan. Tidak ada air mata yang sia-sia, wahai jiwa terpilih. Tidak satupun. Bahkan yang engkau anggap sebagai kelemahan, ternyata adalah kekuatan yang sedang diproses secara rahasia. Bahkan kesedihan yang engkau kira memperlambat hidupmu, justru sedang memelankanmu, agar engkau tidak melewatkan pintu yang sempit, tapi sangat sakral. Kini, semua itu mulai tersusun. Potongan-potongan kenangan mulai menyatu. Rasa sakitmu mulai menunjukkan tujuan. Dan engkau akan berdiri di tengah semua itu, bukan sebagai korban dari kehidupan, tetapi sebagai jiwa yang telah melewati badai dan tetap utuh. Jiwa yang kini pantas menerima bukan hanya keajaiban, tetapi juga pemahaman. Bahwa tidak semua yang tidak segera dijawab berarti tidak dihargai. Dan tidak semua air mata harus dihentikan, karena kadang mereka sedang mencuci jalan menuju rezeki yang sangat-sangat besar. Bagian 5. Alam sedang memindahkan energi keberuntungan ke arahmu. Jiwa terpilih, engkau mungkin tidak melihatnya dengan mata kasarmu, tidak mendengarnya dengan telinga lahirmu, tidak mencium aromanya dengan indera ragamu. Tapi alam sedang bergerak. Diam-diam, perlahan, tanpa sorak-sorai, tanpa pengumuman, tapi pasti. Ada arus besar yang sedang berubah arah, ada angin keberuntungan yang sedang dipindahkan lintas garis nasib, ada muatan tak kasat mata yang sedang dialirkan dari tempat yang jauh menuju tempatmu berdiri. Dan engkau, tanpa menyadarinya sepenuhnya, adalah poros baru dari pergerakan itu. Engkau sedang menjadi pusat lintasan energi keberuntungan yang selama ini mengitari langit, menunggu waktu yang tepat untuk turun, menyusup, menanamkan benih perubahan dalam struktur hidupmu. Ini bukan tentang ramalan, ini bukan tentang harapan kosong. Ini adalah tentang vibrasi yang engkau bangun selama bertahun-tahun, melalui sabar yang tidak dihargai, melalui luka yang tidak disaksikan, melalui usaha yang tidak dihormati. Semua energi yang engkau keluarkan dalam keadaan tidak diketahui, siapapun kini telah terakumulasi menjadi cahaya kecil yang tak lagi bisa diabaikan oleh hukum-hukum semesta. Dan karena itu, engkau tidak lagi dibiarkan berputar dalam lingkar yang sama. Alam sedang menyorotkan sinarnya ke arahmu. Dan saat alam melakukan itu, rezeki, peluang, kejernihan, bantuan, dan momentum akan mulai menyesuaikan langkahnya agar sejajar dengan tempatmu berdiri. Engkau akan merasa dunia di sekitarmu tidak berubah banyak, tapi getaran di dalam dirimu mulai berbeda. Detak jantungmu mulai berdetak dengan rasa percaya yang tidak bisa dijelaskan. Ketenanganmu tidak lagi berasal dari harapan palsu, tetapi dari perasaan dalam bahwa sesuatu sedang mendekat, dan engkau benar, karena memang benar sedang mendekat. Semesta tidak menunda lebih lama. Waktumu telah datang. Arus yang dulu mengalir menjauh kini mulai berputar balik. Apa yang dulu sulit dicapai, kini mulai datang sendiri.
Apa yang dulu kabur, kini mulai menampakkan wujudnya. Apa yang dulu tidak mungkin, kini mulai mendekat dalam bentuk baru yang lebih lembut, lebih nyata, dan lebih selaras dengan jiwamu. Ingatlah, jiwa terpilih, bahwa segala yang engkau tunggu bukanlah datang karena engkau mengejar terlalu keras, tapi karena engkau sudah berubah menjadi sosok yang pantas untuk didatangi. Engkau telah membangun wadah yang cukup dalam untuk menampung keberuntungan, bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dipantulkan kembali dalam bentuk cahaya bagi sekitar. Maka keberuntungan itu tidak akan datang sekadar sebagai pemuas. Ia datang sebagai penugasan, sebagai bentuk kepercayaan semesta kepadamu, bahwa rezeki besar bisa dititipkan padamu tanpa disalahgunakan, bahwa kekuatan finansial bisa mampir ke tanganmu tanpa membuatmu lupa siapa dirimu, bahwa peluang-peluang itu bisa datang kepadamu tanpa membuatmu kehilangan arah. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari teriakan. Kadang ia dimulai dari satu pagi yang biasa, satu pesan yang tidak disengaja, satu perasaan kecil yang terasa berbeda, satu pertemuan sepele yang membalikkan jalan hidup. Dan engkau akan menyadari bahwa semuanya itu bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari pergeseran energi yang sudah dirancang jauh sebelum hari ini. Engkau akan melihat bahwa setiap pintu yang dulu tertutup mulai terbuka satu persatu, bukan karena engkau mengetuknya lebih keras, tapi karena waktu untuk membukanya memang sudah datang. Dan saat engkau melangkah masuk, engkau akan tahu. Inilah alasan mengapa engkau diminta bersabar begitu lama. Energi keberuntungan sedang dipindahkan ke arahmu. Dengan perlahan, tapi konstan. Seperti sungai yang menemukan muaranya. Seperti angin yang akhirnya bertemu daratan. Seperti sinyal yang akhirnya sampai ke penerimanya. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak perlu gegap gempita. Cukup hadir sepenuhnya. Cukup siapkan ruang dalam batinmu. Cukup bersihkan sisa-sisa keraguan, karena rezeki itu, wahai jiwa terpilih, tidak datang karena engkau memaksa, tetapi karena engkau telah menjadi medan yang siap menerimanya. Bagian 6. Saatnya menyadari bahwa engkau tidak lagi diuji, tapi disiapkan untuk menerima. Jiwa terpilih, hentikan sejenak segala prasangka burukmu tentang hidup. Hentikan narasi lama yang berkali-kali kau ulang dalam batinmu sendiri, bahwa hidup ini terlalu kejam, terlalu berat, terlalu penuh luka. Hentikan keyakinan samar bahwa Tuhan seperti jauh, bahwa semesta seperti buta, bahwa engkau hanya dijadikan medan uji tanpa akhir, karena kebenarannya jauh lebih dalam daripada itu. Engkau tidak sedang diuji untuk dihukum. Engkau tidak sedang dilempar dalam gelap untuk ditelantarkan. Engkau sedang disiapkan. Ya, disiapkan. Dengan ketelitian yang luar biasa halus, dengan tempo yang tidak terburu-buru, dengan cinta yang tidak selalu tampak seperti cinta. Engkau bukan korban dari hidup. Engkau adalah benih yang disimpan dalam tanah sunyi, agar ketika waktunya tiba, engkau mekar tidak hanya indah, tapi juga kuat dan berguna. Selama ini engkau mengira semua rasa sakit itu datang untuk mengujimu. Engkau mengira kehilangan demi kehilangan adalah tanda bahwa engkau tidak cukup baik. Engkau mengira setiap keterlambatan adalah bentuk perlawanan langit terhadap harapanmu. Tapi engkau salah. Tidak, engkau tidak salah karena berpikir demikian. Engkau hanya belum tahu bahwa semua itu adalah lapisan-lapisan pengupasan yang memang harus dilalui oleh jiwa-jiwa besar. Engkau adalah salah satunya. Engkau dipisahkan dari yang tidak cocok, bukan karena engkau ditolak, tetapi karena engkau akan dititipi sesuatu yang lebih murni. Engkau dilambatkan jalannya bukan karena engkau dibenci, tapi karena engkau akan diberikan sesuatu yang kalau datang terlalu cepat bisa melukaimu. Engkau diasingkan, dijauhkan, didiamkan. Bukan untuk dipatahkan, tapi untuk dibentuk ulang dari akar,
agar ketika engkau menerima yang telah dijanjikan kepadamu, engkau tidak akan menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Penerimaan yang matang tidak tumbuh di atas kenyamanan. Ia tumbuh dari luka yang dirawat, dari pengertian yang diperluas, dari ego yang diluruhkan dengan sabar. Dan engkau, tanpa sadar, telah melalui semua proses itu. Engkau telah diperas dari banyak sisi, direndahkan, diabaikan, dianggap tidak layak, tapi engkau tetap hidup. Engkau tetap bangun di pagi hari, meski dengan sisa tenaga. Engkau tetap mencintai hidupmu, meski hidup tidak selalu membalas cintamu. Engkau tetap berkata, terima kasih, bahkan ketika tidak ada yang bisa disyukuri secara logika. Dan semua itu, semua kesetiaanmu yang sunyi itulah, yang membuatmu kini dianggap siap. Siap untuk menerima sesuatu yang tidak diberikan kepada semua orang. Engkau tidak sedang diuji lagi. Ujianmu sudah selesai. Sekarang adalah masa penyadaran. Sekarang adalah saatnya engkau mengubah posisi dari bertahan menjadi menerima, dari mencari menjadi menampung, dari menunggu menjadi disambut. Engkau tidak lagi harus membuktikan apapun. Engkau tidak perlu lagi memaksakan diri untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang. Engkau sudah cukup, sudah layak, sudah matang. Alam tidak akan menahan lebih lama sesuatu yang memang sudah menjadi milikmu. Tapi sebelum itu benar-benar turun, engkau perlu menyadari satu hal penting, bahwa selama ini engkau tidak ditolak, engkau sedang disusun, engkau sedang diselaraskan, engkau sedang diperkuat, karena yang akan diberikan kepadamu tidak kecil. Rezeki besar, pengaruh besar, peran besar, ketenangan besar, tanggung jawab besar. Semua itu hanya bisa diberikan kepada jiwa yang telah dibakar habis oleh ujian dan tetap menyala dalam keheningan. Maka hari ini, pada titik ini, engkau harus mulai mengubah pandanganmu terhadap semua luka lama. Jangan lagi melihatnya sebagai derita. Lihat mereka sebagai pondasi. Lihat mereka sebagai sumur yang kini penuh air, karena telah menampung hujan dari waktu-waktu sulit. Engkau telah sampai di perbatasan antara ujian dan penerimaan. Di titik ini, engkau tidak lagi harus bertanya mengapa. Engkau hanya perlu berkata, "Aku siap." Karena setelah semua yang engkau lalui, setelah semua yang engkau lepaskan, setelah semua yang engkau pertahankan tanpa pamrih, sekarang jiwamu telah menjadi wadah suci. Dan rezeki besar itu, yang selama ini terasa ditahan, sebenarnya tidak pernah ditolak. Ia hanya menunggu momen ketika engkau sadar bahwa dirimu sendiri telah berubah, dan sekarang engkau telah sampai di sana. Bagian 7. Bukalah tanganmu dengan lembut, karena sesuatu yang besar sedang turun tanpa suara. Jiwa terpilih, ini adalah waktunya engkau meletakkan semua ketegangan lama, semua keinginan yang menggumpal dalam dada, semua rencana yang tak henti-henti kau putar dalam benakmu. Ini saatnya engkau melunak, tidak menyerah, tapi melunak. Tidak mengundurkan diri, tapi membuka diri. Karena sesuatu yang besar sedang turun, tidak lewat ledakan, tidak lewat teriakan, tapi lewat gerakan yang begitu hening, begitu halus, bahkan nyaris tidak bisa dikenali kecuali oleh mereka yang jiwanya telah terlatih dalam diam. Dan engkau termasuk di antaranya. Engkau telah melintasi kabut panjang dalam hidupmu. Engkau telah dibawa masuk ke ruang-ruang yang sunyi, hanya agar engkau belajar satu hal paling penting: bagaimana menerima dengan lembut, tanpa ketakutan, tanpa pertanyaan, tanpa menutup diri oleh pola luka yang lama. Yang sedang turun ini bukan sekadar uang, bukan sekadar pekerjaan, bukan sekadar solusi atas masalah yang engkau pikir jadi pusat dunia. Yang sedang turun ini adalah vibrasi kehidupan baru, kesadaran baru, pola hidup baru, ritme batin baru, ruang gerak baru, cara berpikir baru. Semua ini tidak datang untuk melengkapi siapa dirimu yang lama, melainkan untuk membentuk siapa dirimu yang sebenarnya.
Selama ini engkau hanya mengenali dirimu sebagai seseorang yang menanti, yang bertahan, yang berharap. Tapi sekarang, engkau akan melihat wajah barumu sebagai seseorang yang menerima, sebagai seseorang yang dipercayai oleh langit, sebagai seseorang yang pantas dititipi hal-hal besar tanpa harus bekerja keras untuk meyakinkan dunia. Bukalah tanganmu, tapi jangan terburu-buru. Bukalah perlahan, seperti seorang penyair membuka surat dari masa lalu. Bukalah dengan kelembutan, seperti seorang ibu menyentuh pipi anaknya yang tertidur. Bukalah dengan sikap batin yang lapang, tanpa mendikte, tanpa memaksa. Karena rezeki besar tidak turun ke tangan yang menggenggam terlalu erat. Ia tidak mampir pada mereka yang masih penuh kemarahan, kecurigaan, dan ketergesaan. Ia mencari tangan yang terbuka, tapi tidak kosong. Ia mencari hati yang siap, tapi tidak berharap berlebihan. Ia mencari jiwa yang tidak lagi bernegosiasi dengan Tuhan, tapi cukup duduk diam dan berkata, "Aku di sini. Jika ini waktuku, maka aku terima. Jika ini jalanku, maka aku melangkah. Dan inilah waktumu." 29, 30, 31. Bukan hanya angka, tapi frekuensi, tapi kunci, tapi momentum yang telah menunggu engkau cukup lembut untuk menerimanya. Engkau akan merasa tubuhmu berbeda. Tidak lebih kuat, tidak lebih ringan, tapi lebih selaras. Engkau akan merasa hari-harimu lebih mengalir. Tidak lebih mudah, tidak lebih cepat, tapi lebih bersahabat. Engkau akan melihat dunia di sekitarmu tidak berubah banyak, tapi engkau akan mulai merasakannya sebagai ruang yang aman. Karena engkau tidak lagi hidup dengan kesadaran bertahan, tapi dengan kesadaran menerima. Itu yang akan membuat rezeki besar datang, tidak dengan suara ribut, tidak dengan ledakan euforia, tapi dengan pelan, seperti angin menyentuh kulitmu, seperti doa yang akhirnya menemukan rumah. Dan ya, engkau akan menerima lebih dari yang pernah kau bayangkan. Tapi bukan karena dunia tiba-tiba bersikap adil, bukan karena hidup akhirnya mengasihanimu, tapi karena engkau telah menjelma menjadi versi dirimu yang tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi hadir penuh di setiap detik dan bersedia menjalani apapun dengan jiwa yang tidak lagi haus pembuktian. Dan rezeki itu, yang dulu seperti menjauh, kini mendekat karena ia melihat cahaya dari dalam dirimu sendiri. Rezeki tidak tertarik pada mereka yang sekadar banyak ingin. Ia tertarik pada mereka yang sudah menjadi rumah bagi kebijaksanaan, ketenangan, dan ketulusan. Dan engkau, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, kini telah menjadi rumah itu. Jiwa terpilih, tidak ada yang perlu engkau buru. Tidak ada yang perlu engkau ubah secara paksa. Tidak ada yang perlu engkau perbaiki dari dirimu sendiri. Karena engkau tidak akan pernah benar-benar siap dengan sempurna. Tapi rezeki tidak menunggu kesiapan mutlak. Ia hanya menunggu pembukaan. Ia hanya menunggu izin dari jiwamu sendiri. Dan jika hari ini, saat engkau membaca ini, engkau bersedia membuka tanganmu secara batin, secara diam-diam, secara perlahan, maka semesta akan menandainya. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, engkau akan merasakan sendiri bahwa apa yang dulu terasa tertahan, kini mulai mengalir. Bahwa apa yang dulu terasa jauh, kini mulai hadir. Bahwa apa yang dulu engkau kejar, kini mulai datang sendiri, dengan wajah baru, dengan bentuk baru, dengan makna baru. Bukalah tanganmu, jiwa terpilih, tanpa keraguan, tanpa kalkulasi, tanpa mengukur apakah engkau layak atau tidak. Karena jika engkau sudah sampai di sini, jika engkau masih membaca dengan penuh napas, maka engkau sudah siap. Dan karena engkau siap, maka yang besar itu sedang turun kepadamu. Sekarang, diam-diam, dalam. Jiwa terpilih,
Kini engkau berdiri di ambang yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena langit tiba-tiba berubah, bukan karena bumi menjadi lebih ramah, tapi karena sesuatu di dalam dirimu telah berpindah tempat. Bukan sekadar perasaan, bukan sekadar pemikiran, tapi poros dari seluruh pengalaman batin yang selama ini engkau tanggung dalam diam. Engkau bukan lagi jiwa yang sama seperti ketika pertama kali engkau memasuki penantian ini. Engkau telah melalui terlalu banyak gelap untuk tidak menjadi terang. Engkau telah menahan terlalu banyak beban untuk tidak menjadi kokoh. Engkau telah kehilangan terlalu banyak hal untuk tidak tahu cara mencintai hidup yang tersisa. Kini, setelah semuanya dibuka perlahan, engkau mulai mengerti bahwa penantian itu bukan sekadar jalan memutar. Ia adalah jalur ilahi yang hanya dilalui oleh jiwa-jiwa yang dipilih. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tidak lari, meski tahu tidak ada jaminan di ujungnya. Dan engkau adalah salah satunya. Engkau tetap tinggal ketika semua orang pergi. Engkau tetap berdoa ketika doamu tak kunjung dijawab. Engkau tetap membuka tangan ketika tidak ada yang mau menggenggam. Engkau tetap hidup, bahkan ketika alasan untuk hidup menjadi sangat kabur. Dan semua itu kini menjadi saksi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa engkau memang layak untuk menerima sesuatu yang tidak dimengerti oleh dunia. Engkau telah membayar harga yang sangat panjang, tapi bukan itu yang membuatmu istimewa. Yang membuatmu berbeda adalah caramu membayar, tidak dengan kemarahan, tidak dengan keluhan, tapi dengan diam yang penuh pengharapan. Dengan kepercayaan yang meski retak, tetap engkau genggam. Dengan langkah-langkah kecil yang terus engkau ulang, meski tidak tahu akan sampai kemana. Dan karena itu, rezeki besar yang turun kepadamu bukanlah hadiah. Ia adalah bentuk pengakuan, bukan pengganti dari luka. Tapi bukti bahwa luka itu telah menjalankan tugasnya. Mengubahmu, mempersiapkanmu, memurnikanmu, dan membawa jiwamu sampai di titik ini, tempat di mana tidak ada lagi yang perlu dipaksakan, karena semuanya sudah mulai mengalir. Sekarang engkau mengerti bahwa tidak semua jawaban datang dalam bentuk suara. Banyak yang justru datang dalam bentuk keheningan, yang terasa seperti pelukan, dalam bentuk kesadaran, tiba-tiba bahwa engkau tidak lagi takut, tidak lagi terdesak, tidak lagi merasa tertinggal, karena engkau tahu, engkau telah tiba, bukan di tempat yang mewah, tapi di titik batin di mana semuanya terasa cukup. Dan justru dari kecukupan itulah, rezeki akan datang tanpa henti. Karena engkau sudah tidak mengejar, engkau sudah tidak membuktikan, engkau hanya hadir. Dan kehadiran itulah yang memanggil semua kebaikan, semua keberkahan, semua jawaban yang selama ini seolah tertunda. Engkau kini bukan hanya sedang menunggu takdir, engkau sedang menyatu dengannya. Engkau bukan hanya menyambut rezeki, engkau sedang menjadi medan tempat rezeki tumbuh. Maka, jangan heran jika dalam waktu dekat, engkau mulai menerima hal-hal yang dulu engkau anggap mustahil. Jangan terkejut jika hidupmu tiba-tiba menjadi lebih lapang tanpa sebab jelas. Jangan takut jika engkau mulai diminta untuk mengambil peran yang lebih besar, lebih penting, lebih bermakna. Karena itu semua adalah bagian dari gerakan baru yang telah dibuka oleh langit untukmu. Dan tidak akan ditutup kembali. Ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini adalah titik temu yang akan membuka pintu-pintu baru yang lebih ringan, lebih tepat, lebih penuh kebaikan. Dan karena engkau telah melewati begitu banyak tanjakan, maka kini jalan di depanmu akan terasa lebih selaras. Engkau tidak akan kehilangan arah. Engkau tidak akan kehabisan daya. Engkau tidak akan kekurangan dukungan. Karena semesta telah memindahkan semua jalurnya untuk menyertaimu. Dan Tuhan, yang selama ini kau kira diam, sebenarnya sedang menunggu waktu yang paling sakral untuk berkata dalam bisikan paling lembut, "Sekarang giliranmu, ambillah semua ini. Engkau telah cukup sabar, engkau telah cukup melewati,
Kini, engkau telah cukup siap.